Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 58, ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Ia akan berkata, "Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apalah arti ibadah kita jika hati kita tetap penuh dengan iri, dengki, dan kebencian? Apalah arti ibadah kita jika kita tetap hidup dalam keangkuhan? Apalah arti ibadah kita jika kita tetap hidup dalam kepahitan? Apalah arti ibadah kita jika kita tetap menyakiti sesama? Apalah arti ibadah kita jika mulut kita tetap jahat? Apalah arti ibadah kita jika hidup kita tidak berubah? Apalah arti ibadah kita bila tiada syukur dan tulus di hati kita? Ibadah sejati, jadikanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ibadah sejati, kasihilah sesama dengan tulus. Ibadah yang sejati tidak menghakimi, tidak memfitnah, tidak menindas, tetapi membebaskan orang yang tertindas, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang telanjang. Ibadah yang sejati peduli kepada kaum papa dan kaum yang lemah. Ibadah yang sejati adalah aktivitas keseharian kita. Seluruh hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam seluruh apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari dalam kehidupan kita. Dan selama kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan pernah bisa memberi penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita memberi penyembahan yang benar kepada Tuhan? Kita harus mau meninggalkan manusia lama kita dan berkomitmen untuk lahir baru di dalam Tuhan, dan belajar setiap waktu mengenal Tuhan dengan benar melalui perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan secara dekat. Dan saat kita kenal dengan Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kasih kita kepada Tuhan membuat kita menjadi taat pada kehendak Tuhan, yakni mengasihi sesama. Ibadah-ibadah yang kita lakukan
sebagai cara kita untuk mengenal, untuk mengalami Tuhan, dan hidup dalam kehendak-Nya. Ibadah kita kepada Tuhan meraih Tuhan hidup dalam diri kita, sehingga bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, melainkan Tuhan yang tinggal berdiam dan menetap, hidup, berkarya, dan bekerja melalui diri kita. Jika Tuhan yang tinggal dalam diri kita, maka kita tidak hidup lagi dalam kejahatan dan dosa, tetapi hidup dalam kasih Tuhan kepada sesama. Selama kita tidak hidup baru di dalam Tuhan, ibadah kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa ibadah kita tidak berdampak, walau kita rajin beribadah setiap hari minggunya? Ini harus kita perhatikan. Jasmani yang beribadah, rohani tidak. Bibir saja yang memuji, hati tidak. Mulut yang berdoa, roh tidak. Akibatnya, ibadah kita tak berdampak. Pujian sangkut di bumi, doa tidak berkuasa. Yang beribadah hanya jasmani, rohani tidak. Yang beribadah hanya pakaian saja, jiwa tidak. Akibatnya, walau rajin beribadah, tak berdampak, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tetapi hidup dalam dosa dan kejahatan. Nafsu kedagingan tetap kuat merajalela dan menguasai. Kesombongan, dendam, iri hati, dengki, kemarahan, kepahitan, pertikaian, kebencian, ketamakan, kenajisan, dan lain sebagainya. Dan walau mulut menyanyikan, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku," tetapi tetap saling membenci, saling mendendam, saling sikut, saling iri, saling bertikai, saling menggigit, dan saling menjatuhkan. Walau mulut menyanyikan, "Engkau Maha Kudus Tuhan," tetapi tetap hidup dalam perzinahan rohani. Walau mulut menyanyikan, "Engkau Tuhan Maha Murah Hati," tetapi tetap pelit sampai mati. Walau mulut menyanyikan, "Burung saja dicukupkan oleh Tuhan," tetapi tetap hidup dalam ketamakan, sibuk mengejar harta duniawi, dan mementingkan diri sendiri. Setiap hari yang dipikirkan, aku, dan aku. Bagaimana supaya aku bisa ini, bisa itu, dan bisa memiliki ini dan memiliki itu, sehingga menjadi seperti laut mati, setiap hari sibuk menimbun terus, dan akhirnya sampai mati, tidak pernah bermanfaat kepada sesama, walau punya banyak harta. Beribadah tapi tak berdampak, bergereja tapi tak bertobat, berdoa tapi tak berkuasa, karena mulut memuji, hati tidak, karena tubuh beribadah, roh tidak. Mau dibawa kemana kekristenan kita yang seperti ini? Ke neraka, ke perapian yang panas. Berubahlah, bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan, cari Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, tanggalkan manusia lamamu, bawa rohmu beribadah kepada Tuhan, bawa rohmu bergereja, bawa jiwamu berdoa, bawa Tuhanmu kemanapun engkau melangkah. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, selagi tubuh masih sehat, selagi waktu belum berhenti. Bertobatlah, bangun rohmu, bangun jiwamu, kembali kepada Tuhan. Beri hidupmu diubahkan oleh Tuhan sebagai bejana yang indah sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan tunggu esok, jangan terus menunda-nunda. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, bawa dosa-dosamu kepadanya. Betapa sudah kita habiskan semuanya, waktu kita, tenaga kita, kehidupan kita dengan sia-sia, dalam ibadah yang palsu, dalam pimpinan nafsu kedagingan kita. Beribadah, tetapi tetap hidup dalam daging, dalam keangkuhan hidup, tanpa makna, tanpa berdampak. Terus rajin beribadah, tetapi tetap kejam. Rajin beribadah, tetapi tetap menghakimi. Rajin beribadah, tetapi tetap menggosip. Rajin beribadah,
tetapi tetap kikir, rajin beribadah, tetapi tetap hidup dalam kebencian, rajin beribadah, tetapi tetap hidup dalam mendendam, rajin beribadah, tetapi tetap egois, rajin beribadah, tetap rakus dan tamak, rajin beribadah, tetap hidup dalam keangkuhan, rajin beribadah, tetap hidup dalam dusta, rajin beribadah, tetapi tidak punya welas kasih. Dan tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan, yang haus akan kebenaran Tuhan, yang rindu pimpinan Roh Kudus. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, hidup barulah di dalam Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Mulailah dan berkomitmenlah dengan setia, beribadahlah di dalam roh dan kebenaran, supaya roh yang memimpin hidup kita, hidup yang berkenan di mata Tuhan, supaya hidup kita bermakna dan bermanfaat. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk meraih pengakuan dari manusia. Habiskanlah hari-hari kita untuk meraih pengakuan dari Tuhan setiap waktu. Jangan beribadah untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Ibadahmu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hidup ini bukan soal siapa kita, dan bukan soal sudah berapa banyak yang kita punya, atau apa jabatan dan status kita, tetapi apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupmu sudah bermanfaat kepada sesama sesuai dengan tugas panggilan Tuhan kepada kita, hidup kita di dunia ini? Hidup ini bukanlah soal kita sebatas sibuk melakukan ritual agama, rajin ibadah setiap minggu, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin baca Alkitab, tetapi kita tidak peduli dengan sesama. Yang penting kita sudah taati aturan-aturan ibadah kita, itu sudah cukup. Tidak cukup demikian, saudaraku. Dalam firman Tuhan dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun kita saleh secara ritual, saleh secara rohani, jika tak berbuat, jika tak berbuah, itu sama dengan mati. Ingatkah kita tentang perumpamaan Yesus tentang seorang Samaria yang murah hati? Bukan imam yang menolong orang yang teraniaya itu, tetapi orang Samaria yang dicap sebagai orang najis. Pohon akan terlihat dan dikenal dari buahnya. Iman kita akan terlihat dari perbuatan kita. Dan ibadah kita adalah hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Kita terhubung, terkoneksi, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi, secara dekat, dipulihkan dan diperlengkapi untuk membumi kepada sesama, membangun hubungan secara vertikal kepada Tuhan, dan buahnya membangun hubungan secara horizontal dengan sesama. Beribadah untuk beriman, beriman untuk berbuah. Jadi tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya saleh secara ritual atau saleh secara rohani. Iman kita tunjukkan melalui buahnya dalam kehidupan keseharian kita, yakni tulus, jujur, murah hati, rendah hati, pengasih, pendamai, sabar, penolong, lemah lembut, dan lain sebagainya. Tahukah kita, hidup kekristenan kita tidak dilihat saat kita berada di dalam gereja, saat kita berdoa, saat kita berkhotbah, saat kita punya jadwal pelayanan yang cukup padat, dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan kita dilihat dalam kehidupan keseharian kita. Ibadah kita adalah kehidupan kita. Hidup kita adalah ibadah kita. Bawa Yesus kemanapun kita melangkah. Bawa kasih Yesus dimanapun kita berada, dalam interaksi kita dengan sesama. Tunjukkan Yesus di hidupmu, melalui hidupmu. Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tugas kita selanjutnya adalah kasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Dan Yesus memanggil kita untuk melanjutkan misinya di dunia ini. Dikasihi untuk mengasihi, diberkati untuk diberkati,
dipulihkan untuk membawa pemulihan, ditolong untuk menolong. Apa yang kita terima dari Yesus, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Untuk itulah sangat penting bagi kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu, supaya kita menerima perlengkapan rohani yang kita butuhkan dalam fungsi kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab tanpa Yesus kita tidak akan menjadi apa-apa. Jadi saat kita tidak mengalami Yesus di dalam hidup kita, kita tidak bisa membagi apapun kepada sesama. Sekalipun kita rajin beribadah setiap minggu ke gereja, saat Yesus tidak ada di hati kita, saat Yesus tidak memiliki dan kita miliki, ibadah kita hanya sebagai topeng, ibadah kita hanya sebagai kepalsuan, dan kekristenan kita menjadi kekristenan yang munafik. Jadi alami Yesus dalam hidupmu, alami kasih-Nya, alami kemurahan-Nya, alami damai sejahteranya, alami kebenarannya, alami kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang kita bagikan secara gratis kepada sesama. Kita terima secara gratis, kita bagikan secara gratis. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Lakukan juga hal yang sama. Kasihi sesama tanpa syarat. Hanya di dalam Yesus kita menjadi utuh. Dan kasih kita kepada sesama menjadi utuh dan murni di dalam Yesus. Dan Yesus turun ke dunia ini, mati di kayu salib untuk membawa gaya hidup baru kepada kita seluruh umat manusia. Tuhan mau kita semua menjadi umat-Nya yang kudus, yang punya hubungan yang dekat secara pribadi dengan Tuhan, dan belajar terus dari Tuhan, berjalan bersama Tuhan setiap waktu tanpa perlu perantara, untuk hidup seturut kehendak-Nya. Dan perjalanan kita di dunia ini menjadi perjalanan yang sangat indah bersama Yesus, penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya dalam firman dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang benar, orang yang hidup taat melakukan firman Tuhan. Dan mutu terbaik kehidupan kita adalah saat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hidup ini akan sangat indah saat kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Kita taat pada perintah Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, seluruh hidup kita pusatkan hanya tunduk taat kepada Tuhan. Pikiran kita memikirkan perkara surgawi, mata kita memandang kepada Tuhan, telinga kita mendengar suara Tuhan, mulut kita memuliakan Tuhan, tangan kita melakukan kehendak Tuhan, kaki kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan. Itulah ibadah kita kepada Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Hidup kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita adalah tunduk taat kepada Tuhan. Jadikan Tuhan pusat ibadahmu. Jadikan Tuhan pusat kehidupan keseharianmu. Jadilah orang benar sebagaimana panggilan Tuhan untuk kita semua. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Tuhan mendengar doa orang benar. Tuhan berkenan kepada ibadah orang benar. Orang benar mengalami hidup surgawi walau masih berada di bumi. Orang benar hidup bahagia seperti taman yang diairi seperti mata air. Orang benar mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan. Orang benar dilimpahi kemenangan oleh Tuhan. Orang benar dipakai Tuhan untuk membangun persekutuan yang kudus. Orang benar dipelihara oleh Tuhan dan tidak dibiarkan berkekurangan sekalipun dalam keadaan krisis. Orang benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Yesus. Amin.